Apa kesan pertama Anda melihat ini? Menarik bukan? Ini adalah produk varian gula merah, usaha yang dikelola secara profesional oleh seorang ibu rumah tangga dengan 5 anaknya yang masih kecil-kecil. Penasaran? Ade Safitri dari Serang, Banten akan berbagi pengalamannya dalam merintis dan membangun usaha ini. Hadir di acara Berdikari IPedia live Jumat 28 Agustus 2020 pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar sahabat IPedia, dimanapun berada? Sehat selalu bersama keluarga di rumah? Alhamdulillah senang sekali hari ini saya bisa hadir kembali menemani sahabat IPedia semua dalam acara Berdikari. Berdikari adalah program acara yang dibuat oleh perempuan, dari perempuan, untuk perempuan. Tujuannya agar perempuan Indonesia bisa terus semangat meningkatkan kualitas diri, bisa mandiri, punya jati diri, dan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Acara Berdikari akan menampilkan sosok-sosok perempuan-perempuan mandiri dari berbagai kota di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Nah, selama 1 jam ke depan, tetap bersama saya Setiorini dalam acara Berdikari. Hari ini saya semakin bahagia karena akan menghadirkan tamu yang tidak kalah menariknya, ya, tidak kalah kerennya dari episode-episode sebelumnya. Namun pastikan sahabat IPedia menyaksikan di channel-channel yang sudah 3 channel yang live, silahkan pilih. Bagi teman-teman yang menyaksikan acara IPedia Berdikari di channel YouTube, boleh subscribe untuk mendukung acara ini agar terus berkembang. Nah, sahabat IPedia berbicara tentang berdikari, kemandirian seorang perempuan, apapun yang dipilih, baik itu untuk produktif di ranah publik maupun di ranah domestik, itu adalah sama-sama pilihan yang mulia. Asalkan sahabat IPedia bersungguh-sungguh melakukan pilihan yang dipilih. Namun bagi seorang ibu rumah tangga yang selalu bekerja di ranah domestik atau keluarga di rumah, jangan berputus asa bahwa kesempatan untuk produktif selalu ada. Contohnya adalah narasumber yang akan saya tampilkan di ruang Berdikari kali ini, yaitu seorang ibu rumah tangga luar biasa, produktif sekali. Nah, sebelum itu, narasumber kita masih bersiap-siap di belakang panggung. Saya mau cek dulu nih, siapa sih sahabat IPedia yang sudah hadir menemani saya pada pagi hari ini. Oh, Double Kidswear. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Bidayah Al-Hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Bidayah Al-Hidayah. Ada lagi? Wah, Mbak Mica. Aku menontonmu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Selalu setia bersama IPedia menyaksikan acara-acara IPedia. Terima kasih, Mbak Mica. Dari Lampung ya, Mbak Mica ini. Mbak Nur Hasanah Hasan, hilang timbul suaranya. Oh, mungkin atau ada pesawat nih. Biasanya kalau ada pesawat lewat di atas saya itu agak sedikit terganggu. Saya domisili Balikpapan dan dekat Bandara Airport. Tita Novitasari, Assalamualaikum. Saya Tita dari Sidoarjo, You member Ibu Profesional. Waalaikumsalam Mbak Tita.
Selamat bergabung di Ibu Profesional ya Mbak Tita. Semoga menemukan yang sesuai, yang cocok buat Mbak Tita mengembangkan passionnya. Baik, dari Saum Mibi Family di channel YouTube. Teni Sungai penuh hadir. Halo Mbak Tita. Oh ya, Saum ya. Wah, jauh-jauh nih hadir. Baik, agar rasa penasaran sahabat Epedia segera dituntaskan, saya akan segera memanggil narasumber kita kali ini. Narasumber kita adalah seorang ibu rumah tangga produktif. Ibu rumah tangga dengan 5 anaknya yang masih kecil-kecil. Usianya itu 9 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun, dan 3 bulan. Sahabat IPedia bisa bayangkan ya, ibu rumah tangga dengan anak yang jaraknya kecil gitu. Tapi beliau ini adalah owner usaha tangkal kawung. Itu produksi varian gula merah, gula aren, yang dikemas sangat cantik dengan secara profesional, bahkan perizinannya sudah lengkap, segala hal tentang usaha ini benar-benar ditata dengan sangat apiknya. Nah, yang hebatnya lagi, narasumber kita kali ini adalah leader Hikmah Banten. Masya Allah. Berarti aktif juga di komunitas. Namanya leader berarti selain meningkatkan kualitas diri dan mengembangkan usahanya, dia juga harus membawa anggota di komunitasnya untuk ikut berkembang. Luar biasa ya. Nah, supaya tidak penasaran, ayo deh kita langsung saja panggilkan Teh Ade Safitri dari Serang, Banten. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Mbak Rini. Alhamdulillah. Suara saya bisa didengar ya, Teh? Alhamdulillah bisa didengar dengan jelas. Jelas ya. Iya, jelas banget. Iya, Teh Ade Safitri, panggilan akrabnya adalah Teh Asa ya. Iya, panggilannya Asa. Supaya saya dan sahabat IPedia bisa lebih akrab, saya mau panggil Teh Asa aja ya. Iya, boleh Mbak Rini. Oke, Teh Asa. Baik ya, anak-anak sehat semuanya? Anak-anak alhamdulillah sehat, sudah dikondisikan. Sudah dikondisikan, dan pasti ada sosok seorang ayah di sana yang membantu mengkondisikan ya. Luar biasa. Terima kasih Teh Asa sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam acara Berdikari pada hari ini. Iya, terima kasih Mbak Rini. Iya, sebelum kita melangkah obrolan kita, boleh deh sahabat IPedia ingin melihat profil keluarga dari Teh Asa. Silakan. Enggak, kata Bu Guru salah ya. Nih, apa ini? Nih. Masya Allah Teh, saya lihatnya seneng-seneng gimana gitu. Teteh emang berencana gitu punya anak banyak? Dibilang berencana enggak juga ya, cuman memang iya, cuman rezekinya dikasihnya jaraknya berdekatan seperti itu. Alhamdulillah, ya dan lucu-lucu banget gemesin. Makanya waktu saya di-share foto-foto tersebut, foto dan video, lalu saya kompilasi, gemes gitu, saya lucu-lucu masih kecil-kecil, dan Teh Asya dengan sabarnya, iya dengan sabarnya membimbing anak-anak. Luar biasa loh Teteh ini. Nah Teh, dengan kondisi, sebelum masuk nih ke usaha-usaha Teteh, ke kegiatan Teteh selama sehari-hari di rumah dan di komunitas gitu, itu bagaimana cara bagi waktunya? Pernah nggak merasa sedikit stres atau apa gitu mengelola mengasuh anak yang banyak, ditambah pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu apa yang Teteh rasakan? Boleh dong share? Sahabat IPedia, silakan. Iya, awalnya memang stres ya, harus mengawasi 5 anak yang jaraknya tidak terlalu jauh. Cuman memang terus harus membagi tugas dengan usaha seperti itu. Cuman memang dalam mindset saya bahwa seorang wanita itu bukan superwoman, jadi tidak semua pekerjaan bisa dihandle dalam waktu sekaligus. Walaupun seorang wanita memang diberi kelebihan bisa multitasking ya, tapi kasihan kalau anak-anak pada saat kita bersama anak-anak harus menjawab WA atau mengerjakan pekerjaan lain.
Jadi memang untuk beberapa pekerjaan yang saya tidak bisa handle itu saya delegasikan ke yang bisa gitu. Jadi seperti urusan rumah tangga, misalnya membersihkan rumah dan lain itu saya delegasikan ke yang membantu seperti itu, yang ada asisten sendiri. Kemudian nanti misalnya untuk bagian pengiriman barang yang sudah di packing, saya serahkan delegasikan ke kurir. Jadi memang pada saat saya harus fokus anak-anak sekolah, ya saya sama anak-anak gitu. Urusan produksi nanti ada bagian produksi yang handle gitu. Saya cuma memberi instruksi seperti itu. Itu ngebagi waktu aja. Jadi kalau pagi saya biasanya hanya batasi untuk kegiatan hanya sampai jam 4 sore. Karena kalau sudah di atas jam 4 biasanya asisten sudah pada pulang dan anak-anak hanya sama saya seperti itu. Luar biasa banget. Tuh kan berarti Teteh manajemen waktu sebagai manajer keluarga ini Teteh sudah kalau dilihat sudah cukup profesional gitu ya. Karena semua harus dipegang sendiri. Gitu. Ya, jadi betul. Ya kalau saya pikir kalau ini mau maju ya saya harus mengajak orang lain juga. Jadi saya nggak bisa sendiri. Ya. Jadi saya rekrut beberapa asisten yang khusus emang bagian produksi seperti itu. Sebelum Teteh mahir nih dalam hal manajemen waktu dan manajemen beberapa hal antara keluarga dan kegiatan gitu. Sebelum Teteh lancar di situ pernah nggak mengalami kendala Teh dalam, aduh saya harus gimana nih gitu? Pernah nggak ada masa-masa? Sering banget. Jadi kalau misalnya pagi, biasanya saya menerima dulu awalnya saya menerima pesanan itu 1 hari sebelum. Jadi saya ada jeda waktu untuk produksi seperti itu. Nah itu kadang kita lagi produksi, dia minta main, kita lagi produksi, dia nangis minta ditemenin bobo, ya udah ditinggalin dulu seperti itu kan. Atau jadi lebih seringnya kadang kalau pelatihan ke dinas atau ke mana itu kadang saya bawa mereka. Anak-anak saya bawa, jadi kita sudah sampaikan dulu ke yang mengundang, saya akan bawa anak misalnya gitu, atau anak saya insya Allah tidak akan mengganggu, mereka hanya akan duduk diam seperti itu. Oke Bu, kalau bisa dikondisikan silahkan seperti itu. Jadi saya cari pelatihan yang memang memungkinkan anak-anak untuk dibawa. Kalau untuk di rumah ya gitu aja sih Bu, sesempatnya saya produksi, kadang tinggalin dulu, kerjain yang lain dulu, packing nanti sore seperti itu. Jadi ya seperti itu, membagi waktu aja. Artinya sudah dulu awal-awalnya mungkin agak kesulitan, tapi lama-lama sudah ketemu ritmenya ya Teh ya. Dan saya melihatnya Teteh bahagia loh ya dengan pasti bahagianya berarti dapat gitu ya dengan apa kegiatan yang dijalani saat ini. Luar biasa. Baik Teh, penasaran banget mungkin teman-teman dengan usaha yang Teteh jalankan di Tangkal Kawung ya. Saya lihat di Instagramnya di @tangkal_kawung ya. Itu saya ngeliatnya dulu ngiranya ini pasti perusahaan besar ini. Artinya perusahaan yang profesional yang mungkin punya pabrik besar. Saya berpikirnya seperti itu karena penataan produk, kemasan itu eksklusif dan elegan, kemudian ditampilkan sangat menarik. Nggak percaya kalau itu dilakukan di rumah dan oleh ibu rumah tangga. Nah, mungkin sahabat IBedia penasaran seperti apa produk dari Tangkal Kawung, varian dari gula semut, gula merah ini. Ini videonya. Terima kasih. Pasti sahabat IBedia juga seperti saya melihat video itu pertama kali, ini kayak iklan bener, iklan yang eksklusif. Kayak iklan beneran. Iya, saya wow, nggak menyangka banget bahwa itu semua dikelola oleh Teh Asa sebagai ibu rumah tangga yang keren. Oke
Teh, itu kalau boleh tahu, ide awalnya bagaimana Teh? Kok sampai memulai usaha ini? Ide awalnya? Jadi awalnya Apa memang banyak petani gula atau bagaimana? Ya, iya, silakan. jadi awalnya memang produk saya itu bukan gula semut awalnya. Jadi saya ada satu produk karena saya orang aslinya dari Palembang, saya waktu itu bikinnya pempek. Oh, wong Mm. gitu. Iya, Wong gitu. bikinnya waktu itu pempek dan berhubungan dengan gula merah juga kan, karena pakai cuko Kuahnya. dan untuk kuahnya. Kebetulan karena saya tinggal di Banten, agak sulit menemukan gula merah yang karakternya sesuai dengan cuko yang dari Palembang seperti itu. Kemudian saya bergabung ke salah satu dinas pemberdayaan perempuan dan anak sebagai UKM binaan waktu itu, hanya dengan produk pempek Serang. waktu itu. Ketika Di mau Serang ada ya, Teh? pameran, iya, ketika mau ada pameran kita diminta membawa produk yang origin asli Banten seperti itu. Cuman saya mikir pempek ini kan bukan asli Banten ya gitu. Iya. Terus saya pikir apa sih asli Banten gitu kan. Ketika saya tanya ke teman-teman yang tinggal asli Banten, itu apa sih kalau dari Banten? Itu ada emping, dia bilang ada gula merah gitu kan. Terus saya pikir gula merahnya seperti apa? Ternyata bentuknya memang masih gula cetak. Gula cetak itu saya Ada pikir yang bulat, untuk ada yang itu ya. ada yang dalam daun aren seperti itu kan. Ya. Saya pikir ini kalau untuk dibawa-bawa itu agak sedikit makan tempat dan ribet seperti itu. Akhirnya saya ngobrol lah dengan para petani, saya googling juga, saya riset, ketemulah si gula semut ini gitu, saya produksi. Jadi dia lebih simpel dibawa, lebih awet seperti itu. Ya. Nah, ini gulanya kan gula merah di Indonesia ini kan biasa dikenal ada dua ya Teh. Gula aren sama satu lagi gula dari kelapa atau tebu gitu kalau nggak salah ya. Bedanya dua gula merah itu apa ya Teh? Ada sama gitu. Iya. Karena bentuknya di pasar tuh sama-sama kayak gula merah. Iya. Kalau beli gula merah ya dikasih, tapi Ya, ternyata oh beda, ini aren, oh beda, ini kelapa, ini tebu. Saya bingung juga itu. Nah, itu gimana Teh? Ya, jadi gula kalau ada orang Indonesia tuh umumnya menyebutnya gula merah. Jadi Ya. gula merah itu ada dua sumber. Jadi ada dua bahan utama. Itu yang pertama dari nira aren. Dari nira aren dan satu lagi itu dari nira kelapa. Nah, kalau dari nira aren itu warnanya cenderung lebih gelap. Cenderung lebih gelap, kemudian aromanya lebih wangi, lebih legit. Kalau gula kelapa itu warnanya lebih terang biasanya, warnanya lebih terang dan wanginya tidak sewangi gula aren. Kalau di luar itu orang menyebutnya palm sugar. Palm sugar itu adalah gula yang berasal dari pohon palem. Nah, itu identik dengan aren. Tapi kalau tulisannya coconut sugar itu adalah gula dari kelapa. Kemudian ada satu lagi varian itu namanya brown sugar. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin suka ke kafe, nanti akan menemukan gula sachet, hotel gitu, nanti akan menemukan gula sachet dengan tulisan brown sugar. Nah, brown sugar ini adalah sebenarnya bukan gula merah, bukan gula palem atau gula kelapa, tapi adalah gula putih yang dimolase dengan gula itu sendiri gitu. Jadi warnanya berubah menjadi coklat. Atau ada juga gula putih atau gula putih, gula konsumsi putih itu dicampur dengan gula aren. Jadi komposisinya 80-20. Jadi dia tetap menggunakan gula putih di sana, tidak murni gula aren seperti itu. Oh, jadi sahabat IPedia udah jelas ya. Jadi kalau sekarang mungkin ibu-ibu kalau untuk ke pasar beli gula warna aroma. Ya, terus kalau gula aren ini kayaknya lebih mudah cair ya Teh? Lebih gampang meleleh kalau kena panas ya. Meleleh gitu, makanya kalau untuk dikirim jauh, khawatirnya cair kalau kita bentuknya cetak, karena kadar airnya masih tinggi seperti itu. Baik Teh, berarti Teteh mulai ada gambaran ide tentang mau membuat palm sugar ini ya, artinya menjadi gula semut dengan tekstur yang lebih kecil-kecil, yang lebih halus. Tadi saya lihat, iya lebih halus. Tadi saya lihat kan itu nggak mungkin lah kalau secara manual, pasti ada alat-alatnya. Nah, itu Teteh dari awal mengerjakannya itu gimana koordinasinya tuh Teh? Butuh alat ini itu, atau pertama nggak pakai alat dulu atau bagaimana itu Teh? Siapa tahu teman-teman sahabat IPedia di kota-kota yang lain yang kebetulan banyak produksi gula merah seperti di Makassar, di Sulawesi itu produk gula arennya cukup terkenal itu. Dan saya biasanya kalau oleh-oleh dari sana bentuknya masih bongkahan. Nanti dari pesawat turun pesawat meleleh. Nah, mungkin kalau brown sugar gitu kayak dibikin palm sugar gula semut seperti ini bisa.
Boleh diceritakan kan biar sahabat IPedia bisa. Iya, jadi awalnya memang saya produksi itu dari gula cetak yang Barini bilang itu ya, yang suka Barini bawa-bawa itu. Jadi itu Iya. awalnya saya produksi itu saya hancurkan ulang, kemudian saya masak lagi dengan alat seadanya, alat rumah tangga biasa, saya masak lagi. Kemudian setelah dia mendidih itu api dimatikan dia, tapi terus diaduk. Nanti dia akan mengkristal. Barulah itu yang nanti kita oven waktu itu. Kemudian awalnya seperti itu ya? Ya, awalnya seperti itu dari gula cetak yang bentuk itu yang saya hancurkan dan saya masak ulang. Hanya makin kesini kan makin membesar. Saya tidak mungkin lagi memproduksi hanya dengan menggunakan kompor di rumah gitu. Betul. Jadi saya minta ke petani yang sudah menjadi rekanan kita itu bentuknya, Pak, kalau bikin gula nggak usah dicetak, Pak, gitu. Jadi begitu mendidih langsung aja begitu aja. Langsung di Iya. Nggak dua kali kerja ya Teh? Saya 2 kali kerja gitu kan. Cuman karena keterbatasan mereka kan nggak punya oven ya, jadi saya minta jadi dikirim ke sini itu masih dalam kondisi yang masih bongkahannya besar seperti itu, jadi harus diayak ulang seperti itu. Jadi untuk alat saya juga kalau untuk alat saya banyak karena saya pengen serius di sini, jadi waktu itu saya kenalkan ke dinas, terus dinas mengenalkan saya ke KUB lah yang produknya serupa gitu. Jadi saya banyak belajar, Pak, kalau seperti ini kita butuhnya apa gitu. Oh, kalau untuk jadi proses belajarnya itu cukup. Kalau hanya dijemur di luar hanya mengandalkan matahari nanti tidak higien gitu kan. Jadi ini harus di oven seperti itu. Oke deh, berarti saya pelan-pelan nih target saya berapa bulan ke depan harus punya oven seperti itu. Jadi banyak belajar. Jadi tahu bahwa untuk memulai sesuatu itu nggak harus besar, nggak harus punya alat lengkap dulu seperti orang-orang yang punya usaha besar, tapi untuk memulainya itu bisa dimulai dari apa yang kita bisa, apa yang ada dulu, dapur sendiri gitu kan, eksperimen dulu deh gitu kan di rumah. Setelah dirasa hasilnya bagus, kemudian dari mungkin customer pelanggan yang terdekat memberi respon yang sangat bagus, mulai tumbuh baru membutuhkan alat-alat. Sesuaikan ya Teh ya, jangan berpikir bahwa mau usaha itu modal gede dulu untuk punya. Nah itu yang kesalahan kebanyakan calon-calon. Baik Teh, nanti sahabat IPedia akan dilihatkan kan Teh mesin yang boleh, ada di. Ya, nanti kita lihat mesin ada mesin mixernya. Ya. Wow, terima kasih banget. Nah, tapi sebelum masuk itu Teh, kan itu karena kemasannya sudah eksklusif, ternyata produknya juga dibarengi dengan legalitas yang sudah lengkap ya Teh, dari segi halalnya ya Teh, sudah dari izin halal dari MUI, kemudian izin apa lagi tuh. Itu Teteh mulai mengurusnya itu di saat udah mulai besar atau waktu yakin bahwa ini akan mulai tumbuh besar itu, mengurus perizinan produk dan usahanya. Silakan Teh. Jadi awalnya memang kemasannya tidak sebagus seperti sekarang. Awalnya kita hanya kemasan pouch biasa yang kemudian kita tempelin stiker di depannya hanya untuk merek. Kemudian setelah berjalan beberapa bulan kita ngobrol, terus saya riset juga, saya googling, saya tanya ke teman ini pasarnya seperti apa nanti ke depannya, apakah bisa membesar seperti itu kan, seberapa besar pasarnya gitu. Dan saya lihat ternyata memang gula aren itu merupakan komoditas ekspor dari Banten seperti itu. Gak hanya dari Banten ya, dari Sulawesi, dari mana banyak Indonesia yang ekspor gula merah, gula palm sugar. Tapi peluangnya ini sepertinya masih cukup bagus ya Teh ya, peluang usaha. Iya, peluangnya bagus saya pikir. Terus waktu itu memang lagi rame penggunaan palm sugar atau penggunaan gula aren sebagai gula sehat pengganti gula putih. Jadi penggunanya sangat banyak orang yang sudah lebih rendah ya Teh ya. Iya, indeks glikemiknya lebih rendah, lebih sehat dibanding gula putih. Saya pikir pasarnya ada dan banyak seperti itu. Oke deh, kalau untuk ini kita lempar ke pasar lebih besar, syaratnya apa nih Pak? Saya bilang, saya sering konsultasi sih ke orang-orang. Oh, kalau untuk pasar yang besar, Ibu mau masuk ke retail, Ibu perizinan harus lengkap dulu dong, dia bilang gitu. Karena tidak bisa mengedarkan produk yang tidak berizin, seperti itu. Oke deh, saya mulai dulu dari awal apa yang saya perlukan. Kalau untuk industri rumahan mungkin perlu PIRT karena rumah tangga dia bilang. Iya, betul. Oke deh. Oke, saya urus dulu PIRT-nya. Setelah PIRT, kemudian ada kesempatan lagi untuk halal, saya ikut lagi untuk pelatihan halal, udah halal, kemudian saya mulai naik ke pasar yang agak besar. Saya mulai sering ikut kurasi ke kementerian,
Nah, di saat kurasi di kementerian itu yang ditanyain pertama adalah legalitas dari sisi hukum. Sudah punya NIB kah, sudah punya SIUP kah, seperti itu. Nah, jadi ya udah deh, saya cicil lagi, selesaikan dulu satu yang perizinan legalitasnya. Nah, setelah PIRT lengkap, kemudian halal lengkap, ini kebetulan berbarengan waktu itu, baru saya bikin kemasan yang memang fix, bagus seperti itu. Karena saya pikir sayang kalau belum punya izin, tapi kemasannya sudah dibikin bagus, gitu. Karena kan pencetakan kemasan itu tidak bisa sedikit. Jadi setelah semuanya punya izin, baru saya bikin kemasan yang bagus. Kemudian pelan-pelan izin-izin yang lain yang biasanya diperlukan untuk pasar besar seperti COE, Certified of Analyst itu, uji mutu saya ikutkan, kemudian uji expire. Jadi saya tidak sembarangan mencantumkan expire ini berapa bulan gitu. Saya punya dasarnya nih gitu. Saya punya hasil labnya bahwa ini hasil labnya expire-nya adalah 1 tahun seperti itu. Jadi semua izin yang berhubungan dengan ini itu saya ikutkan pelan-pelan seperti itu. Ya, baik. Nah, itu menarik juga karena Teteh ini mengeluarkan 2 varian ya. Artinya dari produk gulanya sendiri itu ada yang bentuknya liquid, cair, sama yang gula semut itu. Nah, itu kan antara cair dan yang bentuk kering itu Teh ada bedanya nggak? Kalau cair mungkin kadaluarsanya lebih pendek atau bagaimana? Ya. Jadi sebenarnya aren cair ini produk baru. Saya mulai itu sebelum corona ya, sekitar akhir Desember itu baru saya keluarkan. Jadi kenapa saya keluarkan aren cair? Jadi ketika kita memproduksi gula semut, gula bubuk, itu kan kita ayak, kita sortir. Hanya yang match-nya 14 dan 16 yang kita packing, yang kita jual. Nah, bongkahan yang besar-besar itu kan tidak kita jual. Kalaupun saya jual ke pasar itu sangat murah harganya gitu. Saya pikir ini hanya numpuk di rumah, ini mau diapain? Saya pikir ya udah deh, kenapa nggak coba kita cairkan, kita bikin kental seperti itu, kita bikin seperti sirup, dan ternyata pas saat si aren cairnya launching itu lagi marak kopi. Kopi gula merah, betul. Nah, mungkin pas launchingnya pas gitu. Jadi begitu saya keluarkan, si kopi ini mulai marak seperti itu. Hanya memang aren ini kan saya awalnya tidak memakai bahan tambahan apapun, hanya aren dan air gitu kan, hanya gula merah dan air. Nah, itu kalau bentuk cair itu sangat tidak awet. Ya, kalau di luar ruangan lebih singkat ya. Iya, karena kena ada jamur, kapang seperti itu. Jadi paling lama biasanya hanya 3 minggu di suhu ruangan, kecuali di dalam pendingin dia lebih awet seperti itu. Hanya mungkin saya lagi konsultasi ke pihak BPOM untuk produk bahan tambahan pangan yang diizinkan oleh BPOM untuk ditambahkan ke dalam aren cair sehingga umurnya bisa paling tidak 6 bulan seperti itu. Iya. Karena penjualannya mungkin tidak hanya di seputaran Serang Banten misalnya. Jadi saya pengen kalau saya kembangkan bisa nggak ini seperti itu. Kalau misalnya karena ini kondisinya nggak awet seperti itu. Iya betul. Nah untuk pemasarannya sendiri Teh, untuk pemasaran itu berarti kan Teteh begitu memutuskan bahwa ini produk saya akan kembangkan diproduksi dalam jumlah besar. Berarti kan Teteh yakin bahwa penjualannya cukup bagus gitu ya. Nah itu lewat mana saja Teh? Apa sudah masuk ke supermarket mungkin? Karena saya melihatnya dengan kemasan sebagus itu masuk di supermarket sudah sangat layak gitu kan. Siapa tahu sahabat IPedia ingin jadi reseller di kotanya masing-masing ada produk dari tangkal kawung gitu kan. Nah itu gimana Teh? Jadi memang sebelum corona, sebelum COVID itu memang kita sudah penjajakan dengan dinas. Jadi kita sudah dipertemukan dengan beberapa supermarket besar lah gitu kan. Hanya kita masih menjajaki sistem kerjasamanya seperti apa. Karena kan kita bukan UKM besar ya, maksudnya bukan UKM yang perputaran modalnya bisa. Betul. Jadi kan ini kan cepat seperti cuma invoice yang lama berapa bulan, maunya produk ini langsung perputaran cepat. Kemudian harus berapa lama, berapa banyak stoknya seperti itu. Jadi memang untuk saat ini saya fokusnya hanya di toko oleh-oleh. Biasanya saya hanya menaruh di toko oleh-oleh yang tidak perlu stok banyak dan putarannya agak cepat. Itu. Tapi memang sudah ada penjajakan ke beberapa supermarket besar
untuk kita taruh produknya di sana. Mereka sih welcome, mereka menerima gitu karena dari sisi legalitas kita sudah punya, hanya tinggal kesiapan. Dan produk ini selain reusable, maksudnya artinya berulang konsumsi, artinya pembelian repeatnya itu kan tinggi. Repeat ordernya tinggi. Repeat ordernya tinggi, pasti supermarket sangat senang gitu kan. Iya. Baik deh, kalau saya nanya terus kayaknya nggak seru. Ada sahabat-sahabat IBD sudah penasaran banget ingin bertanya langsung. Boleh. Namun sebelumnya kita saksikan video informasi sekilas ya. Silakan. Obrolan Dapur Ibu memberi makna dapur tidak hanya sekedar dapur. Di sana ada semangat, ada kehangatan, ada keakraban, ada obrolan tentang kita, ada teladan yang dicontohkan, sehingga membuat seluruh keluarga makin beradab. Dapur adalah pusat peradaban. Obrolan Dapur Ibu disiarkan langsung di 3 channel IPedia TV, YouTube channel IPedia Berita Baik, Facebook fanpage redaksi.ipedia, dan Facebook fanpage Ibu Profesional. Nantikan obrolan santai penuh makna, ajak seluruh keluarga menikmatinya setiap Rabu dan Sabtu jam 10 sampai dengan jam 11 bersama Dodi Marianto dan Septi Penny Wulandari. Ya, itu tadi udah adalah ini. Oh iya, nggak apa-apa. Itu tadi adalah informasi tentang obrolan Dapur Ibu. Jadi sahabat IPedia bisa menyaksikan obrolan Dapur Ibu setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Pantengin terus ya. Di acara tersebut obrolnya seru banget. Jadi kalau bagi Anda ingin menambah kebahagiaan keluarga, mendapatkan informasi bagaimana menggali berlian-berlian di dalam rumah, ya kan, baik parenting, keharmonisan rumah tangga, bahkan ilmu-ilmu lainnya itu akan seru dibahas dalam obrolan Dapur Ibu. Tapi ya, catat itu, follow IPedia di fanpage dan follow akun YouTube IPedia Berita Baik. Jangan lupa subscribe, ya. Baik, kembali lagi di Teh. Saya sudah melihat itu di belakang ada sesuatu yang menggoda. Baik Teh, sebelum Teteh memperlihatkan kepada sahabat IPedia tentang cara kerja alat-alat di belakang Teteh itu, kita buka ini ya, lihat dulu Teh, apakah ada pertanyaan yang masuk, yang sudah masuk? Kita akan cek dulu, misalnya. Ya. Halo, Pak Jrina Adin. Wah, kalau gula Jawa termasuk di apa Mbak? Dan yang paling sehat yang jenis apa? Nah, ini dari akun YouTube Mbak Adin. Makasih pertanyaannya Mbak Adin. Gula Jawa di apa? Apa itu maksudnya? Bisa nangkap ya tadi Teh pertanyaannya? Iya. Ya, silakan Teh. Jadi kalau gula Jawa, gula Jawa itu kebanyakan dari kelapa. Karena sepanjang pantai, maksudnya di daerah Jawa itu paling banyak itu adalah pohon kelapa seperti itu. Jadi yang dia pakai sebenarnya untuk membedakan yang mana gula Jawa dan yang mana gula aren, yang mana gula kelapa itu hanya dari warna. Dari warna itu sudah terlihat warna aren lebih gelap dibanding dengan gula kelapa yang lebih terang seperti itu. Kalau ditanya bagus yang mana, aren dan kelapa tuh sama bagus karena mereka sumbernya dari alam, tidak ada proses penambahan pemutih, tidak ada proses penambahan pengawet seperti itu. Hanya bedanya mungkin kalau gula aren itu wanginya dia lebih khas, lebih legit seperti itu. Kalau gula kelapa tidak terlalu wangi seperti itu. Kalau saya perhatikan sih memang penggunaan gula aren ini lebih kepada untuk membuat kue-kue tradisional itu ya Teh ya, itu penggunaan gula aren sangat jadi kayak gudeg, saya juga waktu penggunaan gudeg itu gulanya pakai gula aren yang aromanya memang lebih khas. Ya, kayak di Sulawesi itu biasanya produk gula merah itu juga gula aren yang digunakan. Baik Mbak Adin, jadi untuk sama-sama bagusnya, yang tidak sehat adalah penggunaan wangi. Yang tidak sehat itu justru yang brown sugar karena mereka ada mix dengan gula putih. Dan ada proses molase tadi itu ya. Gula putih yang dikaramel, kemudian kan berubah warna menjadi coklat ketika dikaramel. Nah, itu disalurkan maksudnya disalut ke gula putih. Ke gula pasir, Iya, seperti itu.
Apakah ada pertanyaan lain masuk dari Mbak Nurmalia Mulyani? Berapa lama membesarkan bisnis dan cerita dong Mbak suka dukanya? Iya nih, dukanya boleh juga dibahas deh, karena biar nggak kaget nih kalau ada sahabat IPedia ingin usaha, aduh justru tantangannya itu yang pengen diketahui. Boleh deh, cerita silakan Mbak. Jadi berapa lama membesarkan? Jadi usaha ini tuh dimulai dari pertengahan 2018, jadi hampir 2 tahun. 2020 ini hanya memang saya pelan-pelan ya, maksudnya tidak bisa langsung besar. Karena saya pikir waktu itu yang harus saya penuhi adalah sisi legalitasnya dulu, seperti itu. Jadi setelah legalitasnya jadi, merek ini Tangkal Kawung jadi milik saya karena sudah saya hakikan, sudah saya masuk ke hak paten, hak merek maksudnya, hak merek. Jadi tidak ada lagi yang menggugat si merek ini gitu. Baru saya kembangkan pelan-pelan. Kalau suka dukanya banyak ya Mbak. Jadi dari mulai pernah waktu itu ketika si aren cair baru booming, itu saya sudah langsung pede ini produk bakal expire-nya lama tanpa saya melakukan riset seperti itu. Saya nggak uji dulu ini berapa lama tahannya, saya lempar aja ke pasar seperti itu. Jadi ketika akhir tahun yang saya bilang tadi, saya cerita kopi lagi booming, itu ada buyer dari Jakarta, mereka minta disuplai sebanyak 1 ton 1 bulan untuk aren cairnya. Karena saya pikir wah ini gede nih, saya begitu. Saya nggak riset lagi nih berapa lama si aren cairnya bakal bertahan kan. Pokoknya orang aja gitu kan, order banyak nih, saya pikir gitu. Jadi saya ambil lah, saya terima oke. Saya ambil oke. Begitu jalan, dia mintanya parsial. Jadi per minggu dia minta 200 kilo waktu itu, sekitar 40 jerigen. 3 minggu berjalan, mereka protes. Arennya berjamur, seperti itu. Aren berjamur, kemudian dari jerigennya menggembung karena ada gas. Gas yang dihasilkan. Jadi begitu dibuka kayak kita buka minuman bersoda, gas bau seperti itu. Iya betul. Jadi saya juga merasa nggak enak karena ini proses, karena pernah belum izin kan. Akhirnya sudah Pak, saya tarik kembali, saya ganti yang baru, saya bilang gitu. Itu akhirnya itu penting gitu ya. Perubahan yang lumayan kan, harus mengganti sekitar 60 jerigen. Jadi kalau 1 jerigennya 5 liter, berarti sekitar 300 kilo harus kita ganti seperti itu. Belum lagi karena rasa kepercayaan dari customer, over PD tadi kan. Saya pikir ini, karena saya tanya, aren itu awet nggak sih? Oh, aren itu awet gitu. Oke, kalau untuk bubuk mungkin awet lama, tapi kalau aren cair kan kita belum pelajari ternyata kan. Betul. Iya, kalau aren kering itu memang lebih awet dibanding gula biasa yang bentuknya gula biasa. Karena dia kandungan airnya udah dikurangi tadi ya. Rendah. Karena dia sudah rendah kadar airnya. Sementara kan kalau aren cair malah kita tambahkan air seperti itu kan. Jadi itu pengalaman yang sangat penting ya buat sahabat IPedia yang baru memulai usaha. Itu jadi jangan riset itu penting. Iya, riset itu penting, dicoba-coba dulu. Misalnya kalau kemasan, kalau bentuknya seperti ini produknya, kadaluarsanya berapa lama? Kalau bentuknya seperti ini, kadaluarsanya berapa lama? Dan itu jangan pakai kira-kira, karena kalau bisnis itu nggak ada yang pakai kira-kira. Jadi semuanya harus betul fix ya. Bila perlu butuh bantuan dari pihak lain untuk membantu menentukan kadaluarsanya juga tidak masalah. Karena bisnis yang berkembang lalu jatuh ke bawah itu akan susah lagi bangkitnya ya, Teh ya. Jadi menjaga kualitas itu sangat penting. Terima kasih Teteh. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Mbak Nurul Azahra. Halo Mbak Nurul. Ya, Teh Asa, peran suami dalam mendukung bisnis Tangkal Kawung ini seperti apa? Ini pertanyaan mewakili para bunda-bunda. Silakan, peran suaminya nih sampai Teteh kayaknya happy banget melakukan usaha ini, kemudian bisa berjalan tough gitu ya ke depan, gitu, terus berkembang. Itu dukungan suami seperti apa? Jadi kalau untuk bisnis sendiri sebenarnya suami menyerahkan sepenuhnya ke saya. Jadi dia tidak terlalu banyak campur tangan di bisnis. Hanya untuk kegiatan-kegiatan saya yang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan usaha yang membutuhkan support, misalnya saya harus pelatihan. Saya bilang, ya saya titip anak-anak ya, saya harus pelatihan dari jam segini sampai jam segini. Oke, silahkan gitu. Nanti anak-anak saya yang jaga seperti itu. Atau saya mau pameran nih ke Jakarta. Oh iya, oke, nanti kalau lokal sering pameran. Dia yang bantuin siapin barang, siapin nganterin, seperti itu, menjaga anak-anak. Tapi kalau untuk real ke bisnis memang belum, karena beliau juga masih bekerja, tapi lebih ke urusan anak-anak biasanya, seperti itu. Jadi alhamdulillah selama ini support. Jadi saya bilang, saya mau live nih jam segini, tolong dong kondisikan anak-anak yang bayi, tolong digendong dulu, misalnya seperti itu.
Jadi ya seperti itu. Atau misalnya ketika saya bikin kemasan baru, ini ada produk baru seperti itu. Nanti dia akan statusnya akan dia akan promosikan ke teman-temannya seperti itu. Ya seperti itu. Kalau yang sangat luar biasa, terutama atau misalnya ini berubah rasa nih kayaknya gitu. Ini kayaknya nggak sama dengan yang minggu lalu seperti itu. Jadi biasanya ada komen-komen aja. Ya. Tuh kan, sahabat IPedia percaya kan bahwa usaha ini adalah bukan usaha suaminya Teh Asa, tapi memang usahanya Teh Asa. Kemarin banyak yang mungkin sama suaminya kali. Waktu saya promo itu kan banyak teman-teman yang nanya, masa 5 anak bisa punya usaha? Nah sekarang enggak ya, sahabat IPedia mendengarkan sendiri langsung dari narasumbernya. Baiklah, sambil menunggu pertanyaan, kita langsung boleh tur alat dan produksi di belakang sambil nanti ada pertanyaan yang masuk lagi. Silakan Teh, kita pengen tahu nih cara produksi atau alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan gula semut. Ya. Jadi kenapa kita sebutnya gula semut? Itu karena bentuknya seperti sarang semut. Jadi dari petani biasanya saya datang itu bahannya dalam bentuk sudah bubuk, tetapi masih basah dan bongkahannya biasanya masih sangat besar. Itu ketika sampai di sini kita lakukan proses pengayakan untuk memisahkan butiran yang kasar, yang besar-besar dengan yang halus, yang bubuk. Nanti setelah dilakukan pengayakan dengan mes atau kerapatan yang besar, mes 10 biasanya, nanti kita lakukan proses oven di sini. Ini adalah proses oven ini untuk menurunkan kadar air menjadi sekitar 2%. Jadi ini adalah ini adalah oven dengan 6 rak dengan menggunakan pemanas gas, kompor gas seperti biasa, seperti kompor di dapur pada umumnya. Sebentar saya ambil. Oh, bentuknya seperti itu. Ini bentuknya seperti ini. Ini yang sudah mengalami proses oven kurang lebih 1,5 jam. 1 sampai 1,5 jam dengan suhu 50 sampai 70 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi ini bentuknya sudah bubuk. Nanti ini akan diayak lagi untuk memisahkan butiran yang halus dengan butiran yang masih besar-besar seperti ini. Oke. Diayak. Jadi ukurannya sama ya, Teh ya? Jadi ukurannya sama gitu. Nah, prosesnya ini kita tidak menggunakan mesin giling untuk menghaluskan yang besar-besar ini, kita tidak menggunakan mesin giling karena untuk beberapa standar ekspor, standar perusahaan itu dia tidak mengizinkan ada proses penggilingan. Karena kalau penggilingan tuh tekstur gula semutnya malah nggak dapet. Karena dia jadinya gula tepung. Gitu. Jadi memang dia maunya teksturnya seperti gula putih, tidak terlalu besar juga tidak terlalu halus seperti itu. Jadi kalau mes 14 sama 16 itu kita sebutnya grade A. Dengan kadar air itu di bawah 2%. Seperti ini. Jadi untuk pengujian kadar air ini kita ada lab khusus, kita bawa sampel, nanti ada pengujian COE-nya, itu ada pengujian kadar air, kadar abu, seperti itu. Ini proses. Ada alat yang lain nggak Teh? Selain oven? Ada. Kita untuk lihat untuk yang aren cair. Sebentar. Nah, kalau lihat alat di sini, ada satu lagi alat. Nah, ini namanya mixer. Jadi mixer ini adalah alat yang kita gunakan untuk membuat aren cair. Jadi tadi sisa bongkahan yang besar-besar, itu akan kita masukkan di sini, akan kita campurkan dengan air, kemudian kita lakukan proses pemanasan. Dengan menggunakan kompor seperti biasa, kita lakukan pemanasan. Kemudian ini ada, ini kalau lagi nyala dia akan berputar untuk mengaduk. Proses pemanasan mungkin sekitar 2 jam ya, karena dia harus benar-benar sangat mendidih untuk proses pengawetan secara alami. Sekali mengaduk produksinya berapa liter teh yang cair ini dengan alat? Kalau untuk cair ini 15 kilo. Sekali produksi. Iya. 15 kilo gula butir besar ya? Iya, 15 kilo gula padat lah. Gitu. Iya. Karena kita sangat kental, karena kita hanya menggunakan air itu sekitar 30%-nya saja. Jadi dia benar-benar sangat kental. Jadi itu kalau dari 15 kilo itu ya paling jadinya ya sekitar 15 kilo lebih sedikit seperti itu. Jadi memang benar-benar dia sangat kental.
Setelah dingin baru dikemas ya Teh ya? Iya, setelah dia dingin melalui proses pendingin. Biasanya 1 malam setelah dimasak di sini, biasanya hari ini pagi diproduksi, sorenya baru bisa kita kemas. Jadi suhunya setelah benar-benar turun seperti itu. Hanya hari ini karena hari ini Jumat, jadi tidak ada produksi seperti itu. Ya, karena ini contoh kemasannya. Biasanya ya, boleh diperlihatkan Teh lebih dekat. Ini ya, bentuk cair seperti apa yang ini ada untuk aren cair. Jadi saya ini juga sudah berapa kali ganti kemasan sebenarnya. Jadi kalau untuk kemasan yang sekarang itu fix bentuknya seperti ini. Untuk yang kemasan 250 ml, tadinya saya pakai kemasan tuh yang bentuknya seperti botol kecap ya. Cuman agak kesaru dengan kecap jadinya seperti itu. Jadi saya pakainya jadi saya pakainya yang ini. Sekarang botol bentuknya seperti botol madu. Kemudian ini yang kemasan yang 250 gram untuk pasar oleh-oleh, biasanya saya pakai yang ini. Kemudian yang ini yang spesial. Jadi ini yang biasanya saya hanya keluarkan pada saat expo besar. Jadi misalnya saya harus expo ke JCC, ke Jakarta atau kemana untuk acara-acara kementerian, biasanya saya bawa yang ini karena dia sudah kemasannya saya buat bilingual. Jadi ada kemasan dalam bentuk dalam tulisan bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi memang kalau buat dibawa oleh-oleh luar negeri juga. Buatan kemasan itu memang disesuaikan dengan target pasar kita mau di mana. Gitu. Jadi untuk misalnya kita pasarnya masih di seputaran kita. Nah, itu kita sesuaikan karena kemampuan sekitar kan mungkin hanya tidak seperti orang membeli oleh-oleh gitu, karena mereka gunakan tiap hari. Saya pakai kemasannya yang biasa, yang polos, hanya stiker seperti itu. Karena mereka ordernya biasa. Ada juga ya. Karena kemasan pengaruhnya ke harga, betul. Karena kita mau brandingnya, ini kemana gitu, kita mau bawa ke pasar siapa, jadi kemasannya pun kita sesuaikan seperti itu. Benar banget. Luar biasa Teteh, udah diperkirakan, udah benar-benar matang perencanaan bisnisnya. Nah, ini mengenai produk-produknya, saya kira sahabat IPedia ini banyak, kalau bisa memperhatikan dari awal perbincangan kita, peluang usahanya sangat besar untuk produksi varian gula merah ini. Jadi kalau misalnya Anda suka passionnya selling, jualan, bisa ya Teh ya, ada open reseller mungkin, ya buka open reseller. Bagi Anda yang suka produksi, Anda bisa mulai belajar bagaimana cara melihat potensi di sekeliling produksi gula merah, ya terutama daerah-daerah yang memang punya produksi gula merah yang tinggi. Ini peluang yang sangat bagus. Dan saya sendiri secara pribadi juga merasakan manfaat dari kemudahan praktisnya menggunakan gula semut api, gula merah yang bentuknya cair ataupun gula semut ini. Kalau di tempat saya biasanya palm sugar ya kan, namanya palm sugar biasanya. Sugar. Penggunaannya saya biasanya pakai oles roti Teh, roti tawar kasih mentega. Biasanya anak-anak suka tuh tinggal ditaburin gitu juga. Nah, kalau yang cair biasanya kalau buat campuran minuman juga tinggal tuang. Itu praktis. Ya, apakah ada pertanyaan? Halo Mbak Ara Kusuma, ya, ada pertanyaan. Favorit banget gula aren ditaburi di atas pisang goreng. Sama deh Mbak Ara. Ya, ini salah satu contoh cara makannya gimana gitu. Itu salah satunya. Atau mau bikin kue kering palm sugar. Itu kan kue kering biasa, bahan-bahannya biasa, tinggal saat sebelum di oven digulung-gulung dengan palm sugar di atas gula pasir di oven. Nah, itu rasanya. Iya. Ya, peluang usahanya sangat-sangat besar sekali. Apakah ada pertanyaan lagi? Kelurahan Bancar. Halo, satu Kelurahan Bancar. Halo. Terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Mbak, saya Latifah. Oh, Mbak Latifah mewakili Kelurahan Bancar ya. Bercanda Mbak Latifah. Mbak, saya Latifah. Maaf kelupaan nggak ganti email. Baik, tidak apa-apa Mbak. Pakai email kantor. Kantor kelurahan ya Mbak. Kemasan tersedia repacking juga ya, alias yang karung gitu. Nah, ini Teh peluang usaha juga. Jadi kalau ini biasanya kan sekarang lagi tren memang untuk produk-produk yang repacking. Daya jualnya itu bagus, biasanya perusahaan-perusahaan juga mengeluarkan produk yang kemasan besar, kemudian ada pengusaha lain yang ingin repacking dengan branding mereka gitu. Nah, apakah Teteh juga menyediakan ini Teh? Ya, jadi kita menyediakan kemasan karung.
Jadi per karung itu ada yang 20, ada yang 25. Selama ini juga memang saya ada beberapa reseller yang mereka nggak mau ngambil pouch karena sudah ada merek saya. Mereka mau dengan merek mereka sendiri. Oke, nggak apa-apa gitu. Kita jualnya pouch jual dengan karung, dengan curah, dengan minimal order biasanya 25 kilo karena satu karung. Kemudian yang kita baru jajaki, mungkin bulan depan sudah mulai running, itu kita maklon. Jadi mereka yang customer yang menyediakan kemasan tinggal kirim ke kami, mereka terima sudah dalam bentuk jadi seperti itu. Itu sudah ada beberapa yang penjajakan, mereka lagi persiapan kemasannya. Catet ya. Catet, mau desainnya dari saya boleh, mau desain sendiri juga silahkan. Nih, catat juga nomor handphonenya. Jadi kalau Anda ingin pesan, mau pesan sebagai reseller atau dikonsumsi sendiri atau mau jadi mau bikin beli yang maklum untuk dikemas sendiri, silakan. Ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi sahabat IPedia. Jangan sampai dilewatkan ya. Nah, masih ada sekitar 2 pertanyaan lagi kalau ada, boleh. 2 pertanyaan lagi. Mbak Yeni Nurjanah Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yeni. Salam kenal Teh Ade. Saya Yeni, pengkonsumsi gula aren juga. Nah, sama kita ya. Kalau bikin teh, rempah, atau campuran minuman atau masakan suka pakai gula aren. Dipasarkan di mana teh produknya kalau mau beli gula arennya. Juga bagaimana menyimpan gula aren bubuk agar tidak menggumpal ya Teh. Oh, ini kayak biasanya susu produk apa juga tuh kalau kena udara sedikit menggumpal. Karena oksidasi udara. Jadi salam kenal Teh Yeni. Jadi produk saya ini saat ini dipasarkan online. Jadi bisa nanti ke IG saya bisa atau WhatsApp di nomor saya yang tadi juga bisa. Atau lewat Kipma ya kan, lewat Kipma. Nanti kita ada di Kipma Pusat ya untuk produk kita. Kalau gimana dia tidak menggumpal, untuk gula semut yang kadar airnya sudah di bawah 2%, itu dia tidak akan menggumpal. Menggumpal pun dia hanya itu ditepuk, dia akan bubar lagi seperti itu. Kenapa dia menggumpal? Bisa karena oksidasi udara. Jadi sebaiknya memang disimpan di tempat yang tertutup rapat seperti itu. Jadi tidak perlu di dalam kulkas, cukup di tempat biasa, hanya dipastikan dia tertutup rapat seperti itu. Jadi dia tidak akan menggumpal. Selama ini mungkin Mbak Yeni yang dibeli itu kadar gulanya masih cukup tinggi, jadi atau mungkin bisa jadi karena dicampur dengan gula dengan proses penghalusan. Jadi kalau ada tepung, biasanya juga akan lebih gampang dia madat seperti itu. Jadi supaya mungkin ada juga perusahaan gitu ya supaya menghemat biaya produksi. Karena sayang kan serah yang besar nanti dibuang gitu, maksudnya tidak dimanfaatkan, dihaluskan seperti itu. Tapi produk tangkau kawung asli 100% original. Asli 100%, kita tidak pakai pengawet sekali. Tidak ada alhamdulillah air. Produk-produk yang ditampilkan di Berdikari selalu original dan pengusahanya amanah insya Allah ya. Jadi sahabat IPedia tidak perlu ragu lagi. Ini salah satu inspirasi juga bagi Anda yang akan merintis sebuah usaha, bahwa amanah menjadi pengusaha itu juga sangat penting. Jadi yang dicari itu bukan hanya profit, tapi benar-benar kita melayani, memberikan yang terbaik pada orang lain. Masalah rezeki tenang aja, pasti mengikuti. Betul ya Teh ya? Iya. Baik, satu lagi pertanyaan. Mbak Ara lagi nih, Bunda Ade, apakah ada tips untuk memilih gula aren yang kualitasnya baik? Makasih Mbak Ara. Tipsnya gimana nih? Kalau untuk gula aren yang baik itu kita lihat dari wangi. Wanginya dia wangi khas aren. Kemudian ketika disentuh itu tidak ada kristal-kristal putih. Jadi benar-benar seperti apa ya? Jadi maksudnya ada kristal-kristal putih biasanya di permukaannya itu biasanya dicampur dengan selain gula aren gitu, bisa dicampur dengan gula rafinasi atau dicampur dengan gula kelapa seperti itu. Jadi kalau gula aren dia memang cenderung kalau dalam kondisi gula cetak dia sangat lengket. Seperti dan warnanya lebih gelap dibanding dengan gula kelapa seperti itu. Jadi kalau warnanya gelap itu dipastikan 80% adalah gula aren. Tapi kalau misalnya warnanya lebih terang itu adalah gula kelapa. Kalau gula aren itu dia lebih lembut teksturnya, kalau gula cetak lebih gampang lebih gampang lembek gitu tuh. Jadi kalau betul akan melembek. Kena panas sedikit aja meleleh biasanya. Betul. Kalau gula kelapa dia benar-benar keras seperti itu. Seperti itu. Dari wangi sih kalau saya pribadi lebih melihat dari wangi. Wanginya
Kalau wanginya sudah Oh iya, saya legit pernah wangi. makan kue-kue apa gitu yang pakai gula merah itu. Kalau gula merahnya dia yang aren itu lebih aromanya lebih dan warnanya Khas. juga lebih ya, lebih enak dilihat. Pernah tahu teh kue cucur? Di Iya. Jawa ada nggak di Serang? Nah, kue cucur itu ternyata kalau pakai gula aren dia coklatnya lebih Wanginya merata, beda. wanginya lebih dapat, apalagi dicampurin kayu manis. Jadi lapar pagi-pagi. Baik. Banyak jajanan. Iya, jajanan-jajanan tradisional yang memang ini Menggunakan gula aren. menggunakan gula merah. Satu pertanyaan masih cukup sepertinya. Satu pertanyaan, apakah ada lagi? Ya, dari Mbak Eka Purnama Putri. Menarik sekali Mbak Ade, terima kasih ilmunya. Virtual hack, gimana caranya kalau mau jadi reseller? Nah, sudah ada yang mau jadi reseller. Mbak Eka, terima kasih pertanyaannya. Iya, kan? Terima kasih Mbak Eka. Jadi nanti kalau untuk jadi reseller bisa menghubungi di nomor yang tadi Mbak Rini share, atau nanti bisa Mbak Eka pantau di fanpage atau di IG-nya Kipma. Jadi nanti ke produk kita juga akan muncul di Kipma. Jadi kita membuka kesempatan untuk teman-teman ke Indonesia di IG-nya Kipma untuk follow aja. Jadi reseller produk kita, untuk membantu menjualkan dan mengenalkan produk kita, seperti itu. Jadi kalau saya bilangnya bukan reseller ya, membantu menjualkan dan mengenalkan. Menjualkan. Iya, mengenalkan. Jual bareng, untung bareng. Iya, itu motonya Kipma ya, luar biasa. Kipma. Nanti kita bisa lihat di Kipma. Baik. Nah, Teh, sepertinya nggak terasa nih Teh, obrolan kita sudah hampir 1 jam. Iya, saya sih pengennya nambah lagi Teh, karena belum puas loh. Karena aura Teteh, semangatnya Teteh tuh benar-benar bikin transfer ke saya tuh, transfer apalagi ke sahabat IPedia di rumah. Kan nggak nyesel kan sahabat IPedia menonton Berdikari? Iya. Pantengin terus Berdikari setiap hari Jumat ya. Nah, sebelum saya akhiri Teh perjumpaan kita, boleh Teh sampaikan untuk closing statement gitu sebagai penyemangat nih untuk sahabat-sahabat IPedia di rumah supaya tetap semangat nih kalau punya niat untuk mau melakukan usaha. Silakan Teh. Jadi buat teman-teman semua, buat sahabat IPedia, bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dimulai, bisnis yang dikerjakan, bukan bisnis yang hanya dibayangkan atau diidekan saja. Kemudian mengerjakan bisnis adalah mengerjakan sesuai dengan yang passion kita. Kalau kita senangnya di masakan, mungkin kita bisa menjual barang-barang hasil masakan kita, dan semuanya bisa dimulai dari rumah dan dari dapur kita sendiri. Tidak usah berpikir bahwa bisnis yang besar itu harus langsung membesar, karena tidak ada semua proses yang instan. Bahkan mie instan pun harus dimasak, seperti itu. Jadi bersabarlah dengan proses seperti itu. Itu aja kali Mbak Rini. Keren, bener banget. Sesuatu yang instan aja mau mengkonsumsinya butuh mie instan pun proses ya Teh. Ini selalu jadi motivasi-motivasi untuk calon-calon entrepreneur ya. Semoga apa yang disampaikan oleh yang obrolan kita hari ini 1 jam ini bisa membawa inspirasi, banyak ilmu-ilmu yang dipetik, kemudian informasi-informasi yang bisa menjadi tambahan ilmu bagi sahabat-sahabat IPedia yang ingin memulai usaha atau sedang mencari peluang usaha. Baik Teteh, terima kasih banyak sudah mampir, sudah meluangkan waktu untuk hadir di IPedia, berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang membangun bisnis usaha tangkap karung. Terima kasih banyak Teteh. Iya, salam untuk anak-anak di rumah. Ucapan terima kasih juga untuk suami sudah setia menjaga anak-anak sehingga Teteh bisa berbagi di sini. Terima kasih Teteh, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat IPedia, itu tadi obrolan seru saya dengan narasumber kita, Teh Hafsah, Ade Safitri dari Serang, Banten. Namun sebelumnya sebelum acara ini saya tutup, saya akan umumkan pemenang voucher episode sebelumnya ya. Baik, itu adalah 2 pemenang pemirsa yang beruntung mendapatkan 2 voucher belanja madu. Di episode sebelumnya, silakan menghubungi nomor yang ada tertera di situ tadi, atau bisa juga email untuk
menyampaikan alamatnya email ke redaksi.ipedia.com untuk nanti dihubungi. Nah, saksikan pengumuman pemenang untuk episode kali ini. Ada 2 pemirsa yang aktif akan diumumkan pekan depan. Jadi terus pantengin Ipedia pekan depan ya. Baik, kalau boleh saya simpulkan bahwa apapun kondisi kita, baik itu ibu rumah tangga dengan kondisi yang katakanlah banyak atau tidak, kesulitan-kesulitan yang dihadapi sebenarnya itu hanya perasaan kita sendiri. Namun kalau kita terus berpikir maju, terus berpikir positif, bahwa produktif adalah bagian dari rasa syukur kita. Menjadi produktif, memanfaatkan potensi yang ada dalam diri kita, kemudian melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita untuk dijadikan sebuah kegiatan yang bisa menghasilkan dan juga bermanfaat bagi banyak orang, itu akan sangat-sangat menyenangkan. Nah, jangan khawatir bahwa bila kita produktif maka rezeki akan mengikuti. Sahabat Ipedia, terima kasih sudah menemani saya selama 1 jam ini. Terus semangat, terus berkarya, dan terus berpikir positif. Salam sehat untuk keluarga, sehat dan bahagia semuanya. Sampai jumpa dengan saya di episode ke-7 pekan depan. Terima kasih, sampai jumpa dan dah. Assalamualaikum.